Lagi bersama kami di DJ Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di saham Eka ya, Eka Dharma International Tbk. Ini untuk laporan keuangan kuartal kedua 2024. Kita ada di sini seperti biasa. Ini ada presiden direkturnya, ada Judy Wijaja, kemudian direkturnya yaitu Lie Ping. Nama kata mereka ada di kawasan industri Pasar Kemis ya. Kita lihat di sini. Untuk saham Eka ini dia bergerak di bidang industri perangkat gitu lah ya, kayak laban dan lain-lain. Nah ini dia satuan penuh. Kalau kita lihat di sini, ini kan setara kasnya ini dari 126 miliaran berkurang menjadi 101 miliar. Ini bukan sedikit. Lalu kita lihat persediaannya berkurang cukup banyak, berkurang 11 miliaran kurang lebih. Nanti kita lihat gimana dengan labanya, apakah meningkat ataukah menurun. Deposito dia meningkat dari 42 miliar menjadi 64 miliar. Padahal kalau deposito bunganya kecil ya. Nah ini total asetnya dari 1,2 triliunan 1,24 triliunan menjadi 1,26 triliunan. Nah ini kita lihat di sini memang dia sedikit peningkatan. Untuk aset tetap pun meningkat sedikit ya, tapi gak gitu banyak sih. Liabilitas ini hutang bank jangka pendek meningkat cukup banyak. Kemudian untuk utang usaha pun meningkat cukup banyak di sini ya. Total hutang jangka pendek dari 50 miliaran sekarang menjadi 52 miliaran. Berarti dia meningkat hutangnya. Tapi nanti kita lihat gimana dengan yang hutang jangka panjang. Nah ini hutangnya totalnya dari 99 miliaran sekarang menjadi 104 miliaran. Berarti kurang lebih meningkat 5 miliaran, 4 hingga 5 miliaran. Dibandingkan dengan ekuitasnya itu meningkat lebih banyak. Jadi masih oke untuk segi ekuitas dan liabilitasnya, tapi kita belum tahu ya labanya gimana. Nah ini kita lihat nih ada penjualannya itu dia menurun sedikit ya. Nah dia menurun sedikit 258 miliaran menjadi 254 miliaran. Dan beban pokoknya itu dia meningkat. Nah malah meningkat. Bukan laba usahanya dari 40 miliaran menjadi 42 miliaran. Itu karena dia bukan murni penjualannya, dia tak karena pendapatan keuangan dan lain-lain. Nah ini kepada entitas itu 41 miliaran. Oh ya, dari 34 miliaran menjadi 41 miliaran. Berarti dia mengalami peningkatannya. Tetapi perlu kita ketahui lagi, dia bukan murni dari penjualan, dia ada dari pendapatan keuangan dan lain-lain. Nah, pembayaran kepala pemasok pun berkurang dari 165 miliaran menjadi 156 miliaran. Dan jika kita lihat, memang dia itu ada peningkatan laba, tapi perlu lihat juga itu persediaannya itu menurun. Nah kalau kita lihat untuk selisihnya itu tahu-tahu sendiri lah ya, itu berarti kan bukan murni apanya ya. Komisaris utama ini ada Emil Bakhtiar, kemudian direktur utama ada Judy Wijaja Denardi. Ya ini kita skip. Nah ini kita lihat kas dan setara kasnya. Kasnya ini yang rupiah ini dia meningkat ya. Ini kas yang di tangan, bukan totalnya itu dia yang di tangan meningkat dari 290 jutaan sekarang menjadi 700-an jutaan. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada yang di bank. Ya, yang di bank ini dia menurun sedikit 120 miliaran menjadi 101 miliaran. Lalu ada deposito juga, tapi dia sekarang udah udah gak ada ini ya. Yang rupiah Bank Mandiri kemarin ada 6 miliaran, sekarang jadi gak ada. Nah dan saya cukup bagus sih menurut kami kalau mau yang keuangan itu taruh di yang obligasi ataupun lainnya ya, karena dia lebih bisa mengalahkan inflasi walaupun kadang sama ya. Untuk investasi, nah ini ada saham, nah ini bagus nih. Sekarang mereka ada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.
Kita lihat yang Bank Mandiri mereka ada 34 miliaran, lalu Bank BRI 20 miliaran. Berarti mereka sekarang udah invest di sana. Ini merupakan suatu hal yang cukup bagus. Kemarin kita pernah bilang mengapa hanya di perusahaan ini saja, dan sekarang mereka sudah bergerak ke blue chip, sudah mulai invest ke saham. Ini merupakan sebuah sesuatu yang patut dihargai. Kalau kita lihat mereka pilihnya itu blue chip, Bank Mandiri memang terus berkembang. Bank BRI juga kita lihat memang dia terus berkembang juga ya. Ini saja cukup bagus sih. Untuk jangka panjang obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah lebih banyak daripada obligasi korporasi. Ini cukup bagus lah. Karena memang terpaksa kayak gitu ya. Sebuah perusahaan kalau dia penjualannya itu kita gak bisa terus berharap dari penjualan, kita perlu beralih ke penghasilan lainnya ya. Piutang usaha ini pihak ketiga, pelanggan dalam negeri dari 63 miliaran dari 67 miliaran. Pelanggan luar negeri ini meningkat sedikit. Nah ini kayaknya ekspornya meningkat nih ya. Kayaknya yang lokal menurut saya gak tahu juga. Kalau kita lihat dari cash flow-nya kayaknya mulai agak sedikit macet nih. Memang agak sedikit macet sih kalau kita lihat dari presentasenya. Yang belum jatuh tempo 48 miliaran, tetapi yang lebih dari 3 bulan sudah mencapai 3 miliaran. Kita pun nggak tahu ini yang lebih dari 3 bulan itu berapa sebenarnya. Bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nggak ada yang tahu ya. Nah, persediaan kalau kita lihat di sini ini barang jadi yang dia berkurangnya itu di yang barang dalam proses. Berarti dia proses produksinya itu dia berkurang ya. Untuk yang barang jadi mungkin karena sudah banyak jadi mereka gak terus buat lagi. Nah, jadi sudah mencapai 100 miliaran dari 98 miliaran. Kuat totalnya itu dia berkurang. Nah, jadi kita perlu lihat juga, kita gak bisa lihat dari labanya saja, kita perlu lihat dari persediaannya juga. Jadi kita tahu sebenarnya mereka karena kurangi pembelian bahan baku atau karena memang pure dari penjualan atau gimana ya. Nah, ini aset total yang ada di sini. Ini ada utang usaha. Utang usaha mereka untuk yang pemasok dalam negeri mereka meningkat. Tapi yang untuk yang luar negeri mereka menurun ya. Kalau kita lihat di sini, pihak berelasi pemasok dalam negeri malah meningkat. Oh, ini sebenarnya kalau kita lihat untuk susunan hutangnya ini biasa-biasa aja sih. Tapi dia memang sedikit meningkat 29 miliaran jadi 32 miliaran. Angka masih kecil lah jika dibandingkan dengan ekuitasian dan lain-lain. Ini tapi untuk hutangnya ini dia gak terlalu macet ya, dan jumlahnya itu gak terlalu banyak sebenarnya menurut kami. Untuk yang proporsi hutang dan lain-lain ini saham Eka ini termasuk perusahaan yang sehat ya, karena dia gak gitu besar hutangnya dan dia bisa mengelola. Apalagi mereka kayaknya berpikir untuk jangka panjang ya, walaupun penjualannya memang sedikit menurun. Nah, ini penjualan neto dia menurun ya. Dia kebanyakan dia menurun karena yang pihak ketiga dia menurun, makanya dia menurun juga. Kita di sini ya, ini penjualannya. Nah, mereka ada rincikan yang berkurang itu yang di pita perekat, tapi yang lain-lain itu berkurang cukup banyak. Berarti pita perekatnya dia berkurang sedikit saja, tapi yang lain-lain ini menurun cukup banyak. Kita gak tahu ya, saya lain-lain itu apa. Apakah dia ada jual karton juga ataukah yang lainnya, gak ada yang tahu ya. Ini beban penjualan, gajinya tetap meningkat 17 miliaran menjadi 20 miliaran. Tapi menurut kami ya, ini dia meningkat. Ini komisi penjualan pun meningkat. Saya menurut kami mereka gak perlu meningkat terlalu banyak sih. Ini kayak pemasaran pun meningkat dari 188 juta menjadi 300-an juta. Ibaratnya memang walaupun nilainya itu masih tergolong gak gitu besar ya,
tetapi mereka meningkat agak cukup pesat, namun penjualnya itu gak biasa-biasa saja gitu. Kan sama saja, ini Bapak Umum malahan gajinya ini yang berkurang. Gaji dan kesejahteraan karyawan yang umum dan administrasi yang kantor ya, itu malah berkurang pula. Nah, ini bisa kita lihat mereka sekarang mendapatkan keuntungan yang terdiri dari nilai aset dari atas selisih nilai wajar. Nah, 9 miliaran, makanya mereka labanya itu bisa lebih meningkat sedikit. Laba selisih kurs mereka berkurang juga. Ada pendapatan dividen sekarang udah ada, namanya ada Bank Mandiri dan lain-lain, itu cukup bagus ya. Laba punya aset tetap, wah ini meningkat karena itu juga ya. Ini yang lain-lain dia menurun. Pendapatan sewa oke lah ya. Jadi terkadang ada perusahaan yang dia labanya itu meningkat karena dia jual aset tetap. Jadi kita perlu cek juga, jangan kita terlena tiba-tiba harga saham naik hanya untuk turun ya. Jangan kayak gitu. Jangan perlu tahu juga, jangan lihat karena labanya tiap tahun naik, tiap tahun jual aset tetap. Sama aja ya. Baiklah, itu saya tekankan. Sekian, terima kasih, saya investasi.